Halo, kembali lagi bersama Kristen Katolik Jawa. Kapan ada Alkitab? Siapa yang membuat Alkitab? Kenapa bisa ada Alkitab? Dan mari kita jawab sebagai berikut. Sejarah terbentuknya Alkitab atau Kitab Suci. Alkitab terdiri dari 73 kitab, yaitu Perjanjian Lama terdiri dari 46 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Bagaimanakah sejarah hingga Alkitab terdiri dari 73 kitab? Tidak lebih dan tidak kurang. Pertama, kita akan mengupas kitab-kitab Perjanjian Lama yang dibagi dalam 3 bagian utama: hukum-hukum Taurat, kitab nabi-nabi, dan naskah-naskah 5 buku pertama: kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, dan kitab Bilangan. Dan kitab Ulangan adalah intisari dan cikal bakal seluruh kitab-kitab Perjanjian Lama pada suatu ketika dalam sejarah. Ini adalah kitab Alkitab suci yang dikenal oleh orang-orang Yahudi yang disebut kitab Taurat. Selama lebih dari 2000 tahun, Nabi Musa dianggap sebagai penulis dari kitab Taurat. Oleh karena itu, kitab ini sering disebut kitab Nabi Musa, dan sepanjang Alkitab ada referensi pada hukum Nabi Musa. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan siapa yang menulis kitab Taurat. Tetapi tidak disangkal bahwa Nabi Musa memegang peran yang unik dan penting dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang terekam dalam kitab-kitab ini. Sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa Alkitab adalah hasil inspirasi ilahi, dan karenanya identitas para manusia pengarangnya tidaklah penting. Nabi Musa menaruh satu set kitab di dalam tabut perjanjian, The Ark of the Covenant, kira-kira 3.300 tahun yang lalu. Lama kemudian, kitab para nabi dan naskah-naskah ditambahkan kepada kitab-kitab Taurat dan membentuk kitab-kitab Perjanjian Lama. Kapan tepatnya isi dari kitab-kitab Perjanjian Lama ditentukan dan dianggap sudah lengkap tidaklah diketahui secara pasti. Yang jelas, setidaknya sejak lebih dari 100 tahun sebelum kelahiran Kristus, kitab-kitab Perjanjian Lama sudah ada seperti umat Katolik mengenalnya sekarang. Kitab-kitab Perjanjian Lama pada awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani bagi Israel, umat pilihan Allah. Tetapi setelah orang-orang Yahudi terusir dari tanah Palestina dan akhirnya menetap di berbagai tempat, mereka kehilangan bahasa aslinya dan mulai berbicara dalam bahasa Yunani, yang pada waktu itu merupakan bahasa internasional. Oleh karena itu menjadi penting kiranya untuk menyediakan bagi mereka terjemahan seluruh kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Pada waktu itu
Alexandria berdiam sejumlah besar orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Selama pemerintahan Ptolemaeus II Philediplus 285 sampai 246 sebelum Masehi, proyek perterjemahan dari seluruh kitab suci orang Yahudi ke dalam bahasa Yunani dimulai 70 atau 72 ahli kitab Yahudi. Menurut tradisi, 6 orang dipilih mewakili setiap dari 12 suku bangsa Israel. Terjemahan ini diselesaikan sekitar tahun 250 sampai 125 sebelum Masehi dan disebut Septuaginta, yaitu dari kata Latin yang berarti 70 LXX sesuai dengan jumlah peterjemah. Kitab ini sangat populer dan diakui sebagai kitab suci resmi konon Alexandria kaum Yahudi diaspora. Pada waktu itu, Ibrani adalah bahasa yang nyaris mati dan orang-orang Yahudi di Palestina umumnya berbicara dalam bahasa Aram. Jadi tidak mengherankan kalau Tugin adalah terjemahan yang digunakan oleh Yesus, para rasul dan para penulis kitab-kitab perjanjian baru. Bahkan 300 kutipan dari kitab perjanjian lama yang ditemukan dalam kitab perjanjian baru adalah berasal dari. Harap diingat juga bahwa seluruh kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Setelah Yesus disalibkan dan wafat, para pengikutnya tidak menjadi punah, tetapi malahan menjadi semakin kuat. Pada sekitar tahun 100 Masehi, para rabi iman Yahudi berkumpul di Jamnia, Palestina, mungkin sebagai reaksi terhadap umat Kristen dalam konsili Jamnia ini. Mereka menetapkan 4 kriteria untuk menentukan konon standar kitab suci mereka. Ditulis dalam bahasa Ibrani sesuai dengan kitab Taurat, lebih tua dari zaman Ezra, sekitar 400 sebelum Masehi, dan ditulis di Palestina. Atas kriteria-kriteria di atas, mereka mengeluarkan konon baru yang menolak 7 buku dari konon Alexandria, yaitu seperti yang tercantum dalam Septuagint, yaitu Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirah, Baruh, 1 Makabe, 2 Makabe. Berikut tambahan dari kitab Ester dan Daniel. Catatan surat Nabi Yeremia dianggap sebagai pasal 6 dari kitab baru. Hal ini dilakukan atas alasan bahwa mereka tidak dapat menemukan versi Ibrani dari kitab-kitab yang ditolak di atas. Gereja Kristen tidak menerima hasil keputusan rabi-rabi Yahudi ini dan tetap terus menggunakan Septuaginta. Pada konsili di Hippo tahun 393 Masehi dan konsili Kartoga tahun 397 Masehi, gereja secara resmi menetapkan 46 kitab hasil dari konon Alexandria sebagai konon bagi kitab-kitab perjanjian lama selama 16 abad. Konon Alexandria diterima secara bulat oleh gereja. Masing-masing dari 7 kitab yang ditolak oleh konsili Jamnia dikutip oleh
para bapa gereja perdana sebagai kitab-kitab yang setara dengan kitab-kitab lainnya dalam Perjanjian Lama. Bapak-bapak gereja beberapa di antaranya disebutkan di sini: Santo Polycarpus, Santo Irenaeus, Paus, Santo Clement, dan Santo Cyprianus adalah para pemimpin spiritual umat Kristen yang hidup pada abad-abad pertama, dan tulisan-tulisan mereka meskipun tidak dimasukkan dalam Perjanjian Baru menjadi bagian dari deposit iman. 7 kitab berikut 2 tambahan kitab yang ditolak disebut dikanonika, atau konon kedua disebut demikian karena disertakan dalam konon kitab suci setelah melalui banyak perdebatan. Gereja Katolik telah berdiri atau ada sebelum kitab Perjanjian Baru. Seperti kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab Perjanjian Baru juga tidak ditulis oleh satu orang, tetapi adalah hasil karya setidaknya 8 orang. Kitab Perjanjian Baru terdiri dari 4 kitab Injil, 14 surat Rasul Paulus, 2 surat Rasul Petrus, 1 surat Rasul Yakobus, 1 surat Rasul Yudas, 3 surat Rasul Yohanes, dan Wahyu Rasul Yohanes, dan Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Santo Lukas, dan juga menulis kitab Injil yang ketiga. Sejak kitab Injil yang pertama yaitu Injil Matius sampai kitab Wahyu Yohanes, dan kira-kira memakan waktu 50 tahun. Tuhan Yesus sendiri sejauh yang kita ketahui tidak pernah menuliskan satu barisan pun dari kitab Perjanjian Baru. Dia tidak pernah memerintahkan para rasul untuk menuliskan apapun yang diajarkan olehnya, melainkan dia berkata, "Maka pergilah dan ajarlah segala bangsa." Matius 28:19-20. Barang siapa mendengarkan kamu, ia telah mendengarkan aku. Lukas 10:16. Apa yang Yesus perintahkan kepada mereka persis sama seperti apa yang Yesus sendiri lakukan, menyampaikan firman Allah kepada orang-orang melalui kata-kata, meyakinkan, mengajar, dan mempertobatkan mereka dengan bertemu muka. Jadi bukan melalui sebuah buku yang mungkin bisa rusak dan hilang, dan disalah tafsirkan dan diubah-ubah isinya, melainkan melalui cara yang lebih aman dan alami dalam penyampaian firman, yaitu dari mulut ke mulut. Demikian para rasul mengajar generasi seterusnya untuk melakukan hal yang serupa setelah mereka meninggal. Oleh karena itu, melalui tradisi seperti inilah firman Allah disampaikan kepada generasi umat Kristen sebagaimana pertama kali diterima oleh para rasul. Tidak satu barisan pun dari kitab-kitab Perjanjian Baru dituliskan sampai setidaknya 10 tahun setelah wafatnya Kristus. Yesus disalibkan pada Cirsa tahun 33, dan kitab Perjanjian Baru yang pertama ditulis yaitu surat 1 Tesalonika baru ditulis sekitar tahun 50 Masehi, sedangkan kitab
terakhir yang ditulis yaitu kitab Wahyu Yohanes pada sekitar 90 sampai 100 Masehi. Jadi Anda bisa melihat kesimpulan penting di sini. Gereja dan iman Katolik sudah ada sebelum Alkitab dijadikan. Beribu-ribu orang bertobat menjadi Katolik melalui khotbah para rasul dan misionaris di berbagai wilayah, dan mereka percaya kepada kebenaran ilahi seperti kita percaya sekarang, dan bahkan menjadi orang-orang kudus tanpa pernah melihat ataupun membaca satu kalimat pun dari kitab Perjanjian Baru. Ini karena alasan yang sederhana, yaitu bahwa pada waktu itu Alkitab seperti yang kita kenal belum ada. Jadi bagaimana mereka menjadi Kristen tanpa pernah melihat Alkitab, yaitu dengan cara yang sama orang non-Kristen menjadi Kristen pada masa kini, yaitu dengan firman Allah dari mulut para misionaris. Begitu teman-teman, sejarah terbentuknya Alkitab. Dari mana datang Alkitab? Kok bisa ada Alkitab? Alkitab itu tidak jatuh dari langit.